Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Muhammad Ali, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024, LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2401191785, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini akan melakukan praktik mengajar pada Satuan Pendidikan SMPN 6 Satap Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kelas 7, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pelajaran menganalisis unsur intrinsik cerita fabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah, Allahu Akbar. Biasa sekali ya hari ini pada tema. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, kita melakukan doa bersama. Yang pimpin doa ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbani. Tahu nggak mengapa kita berdoa sebelum pelajaran? Ada yang tahu? Karena setiap mengawali sesuatu harus diawali dengan berdoa ya. Apapun aktivitas kita, kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Kegiatan apapun kita harus berdoa. Kegiatan sebelum tidur kita harus berdoa. Sebelum makan ada doanya. Sebelum masuk WC sekalipun itu ada doanya ya. Agar aktivitas atau kegiatan kita lancar ya sampai di akhir nanti. Dan setelah melakukan kegiatan sekalipun itu kita harus doa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada sebuah doa ya. Baik, Pak Guru mau cek selanjutnya, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Baik, yang hadir semua, alhamdulillah ya. Semoga kita bisa mempertahankan tingkat kehadiran kita ya. Dan semoga kita bisa menjadi kelas terbaik di antara kelas yang lainnya. Baik, selanjutnya kira-kira yang ada yang masih mengeluarkan baju bisa dirapikan, yang masih mengeluarkan baju ya, karena dia yang perempuan nggak apa-apa ya, karena kita harus membiasakan diri menjaga kerapian dan menjaga kebersihan ya. Itu secara keseluruhan kelas Pak Guru sudah lihat sudah bersih ya, sudah bersih dan rapi. Kira-kira siapa yang tugas hari ini? Siapa? Samir. Siapa lagi? Sasa. Dua. Samir dan Sasa. Tepuk tangan untuk Samir dan Sasa ya. Luar biasa ya. Ini kan cukup sekali ya, cukup rapi. Baik, seperti biasa kita sebelum pelajaran kita harus bersemangat ya, karena menerima pelajaran kita harus dengan tekad atau keinginan
yang kuat ya, agar pelajaran, agar materi yang disampaikan oleh Pak Guru nanti bisa masuk ya. Yaitu karena kenapa? Karena apa yang kalian pelajari hari ini bukan untuk besok atau lusa, melainkan untuk masa depan kalian 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Karena mungkin di antara kita ada yang bercita-cita jadi TNI, ada yang cita-cita dari polisi, yang jadi dokter dan lain-lain ya. Semuanya itu adalah untuk menunjang cita-cita kita, karena semua kita ini menginginkan masa depan yang lebih baik ya. Itu maksudnya. Makanya kita mengawali dengan semangat. Baik, selanjutnya adalah untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang akan meneruskan estafet negara ini, yang akan mempertahankan kemerdekaan ini. Kita melakukan nyanyi Indonesia Raya secara bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadikan tujuh ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga kadernya untuk Indonesia Raya. Untuk sebelum kita belajar, kita sebagai semangat awal kita melakukan briefing ya. Briefing, kira-kira ada yang masih ingat topik kelima? Kelima ya, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar dan Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, terima kasih ya. Berarti kalian masih semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti hari ini melakukan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengertian fabel secara umum, struktur, teks fabel, dan kaidah kebahasaan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pengertian fabel? Ada? Kaila, silakan Kaila. Cerita fiksi yang tokoh-tokohannya adalah bintang dan bertujuan untuk kebaikan seseorang. Iya, tepuk tangan untuk Kaila. Betul sekali ya, fabel itu adalah cerita fiksi yang biasa diceritakan oleh tokoh binatang. Tujuannya tiada lain adalah untuk menyampaikan pesan moral kepada kita sebagai pembaca. Itu ada. Pernah? Kira-kira fabel apa yang kamu baca? Fabel tikus dan kelinci. Oke, di dalam fabel tikus dan kelinci, kira-kira apa yang kamu perhatikan dalam fabel tersebut? Amanat dan unsur dalam cerita fabel. Iya, tepuk tangan untuk Kaila. Nah, selanjutnya adalah untuk memperdalam pemahaman kalian, Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang cerita fabel. Nanti dalam video itu kalian menyimak dan memperhatikan dengan sebaik-baik mungkin ya. Karena setelah video selesai tayang, kalian akan Pak Guru ajukan pertanyaan dari video tersebut ya. Baik.
Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat Pada cerita kura-kura itu sendiri. Ada yang tahu? Siapa yang tahu temanya? Oke, silakan. Kaila, tema dari cerita kura-kura. Kesombongan dan kerendahan hati. Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Itu adalah tema daripada cerita kura-kura adalah kesombongan dan kerendahan hati. Yaitu kura-kura itu awalnya dia itu sangat sombong, tetapi akhirnya dia menjadi rendah hati setelah menyesal semua perbuatannya. Itu adalah tema daripada cerita kura-kura Kadia. Kira-kira selanjutnya tokoh dalam cerita kura-kura ada yang tahu? Tokohnya siapa aja? Ada yang tahu tokohnya? Siapa? Juwina, ya silakan Juwina. Kura-kura, kelinci, burung, dan hewan lain. Oke, tepuk tangan untuk Juwina. Tokohnya ada kura-kura, ada kelinci, dan ada burung serta hewan lain. Itu ada guru akan menjelaskan tujuan daripada kita belajar hari ini adalah yang pertama adalah kalian nanti akan membaca teks fabel secara kelompok. Ya, secara kelompok kalian akan membaca teks fabel, nanti akan dibagikan dalam kelompok. Nah, setelah membaca teks fabel, tujuan pelajaran kedua kita adalah memahami atau menganalisis daripada teks fabel tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah kalian mengerjakan LKPD dan menganalisis teks fabel, kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Nanti akan dibagikan kelompoknya. Paham? Paham. Ya, dan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama adalah membaca teks fabel, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga adalah mempresentasikan di depan kelas per kelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan di depan kelas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sebelum kita bagi kelompok, tentunya kita harus paham dulu tentang daripada unsur-unsur yang ada dalam cerita ya, cerita fabel. Seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, unsur inti cerita fabel itu ada 7. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Itu adalah tema. Gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita itu namanya tema. Kalau judul itu adalah subbagian di dalam cerita. Jadi judul sama tema itu jelas. Kegiatan diskusi, mungkin dari materi yang Pak Guru sampaikan ada yang ditanyakan ke Pak Guru, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, Kaila silakan. Bagaimana cara kita mengetahui tema dalam cerita fabel? Iya, tepuk tangan untuk Kaila. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui tema dalam cerita fabel? Kira-kira ada yang tahu nggak caranya? Adalah kita adalah pertama kita membaca semua dulu isi dalam cerita fabel itu, agar kita mengetahui tema daripada cerita fabel itu. Otomatis kita harus memahaminya, mendalaminya, menganalisis daripada cerita fabel itu sendiri, yaitu membaca dengan menandai hal-hal yang paling penting di dalam cerita fabel itu. Lalu kita menyimpulkan kira-kira cerita itu menceritakan tentang apa. Ini adalah kalau Pak Guru bilang klap itu tepuk tangan satu kali. Kalau Pak Guru bilang boom berarti kalian tepuk meja satu kali. Kalau Pak Guru bilang pen, kalian berebut pen, satu pen 2 orang ya, satu meja, satu ballpoint. Ambil semuanya, siapkan ballpoint di atas meja. Iya.
siap bolpoinnya? Siap. Oke, sudah siap ya. Cepat dulu tekan lagi, klub berarti tepuk tangannya begini. Kalau burung tepuk meja, kalau pen berarti ambil bolpoinnya. Siapa yang membawa dapat pennya, dia yang akan menjadi pemenangnya. Lorao. Maksudnya. Nah, 1, 2, 3, boom, pen. Ada bentuk kelompok ya. Nanti kalian akan melakukan kerja kelompok ya. Nanti kalian menganalisisnya, lalu kalian mengikuti dalam lembar kerja paling belakang ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Dan ini kelompok 3 ya. Silakan. Pada saat kelompok 1 makhluk yang bertanya adalah kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 setelah selesai presentasinya nanti ya. Masih aja. Kenalan dulu. Assalamualaikum semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita ini adalah jangan sombong dan meremehkan usaha orang lain. Kerja keras dan persiapan penting untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kesalahan adalah pembelajaran dan meminta maaf serta memperbaiki diri adalah tanda kebijaksanaan. Apakah ada yang bertanya? Ya, kelompok 2 silakan bertanya. Bagaimana sifat atau karakter semut dalam cerita fabel Belalang Sembah? Ya. Sifatnya bagaimana, yaitu sifat daripada semut ya. Ia digambarkan sebagai sosok yang sombong, malas, dan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Namun ia kemudian berubah menjadi lebih bijaksana dan menyesal setelah mengalami kesulitan. Iya, bagus sekali ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Kapan terjadi konflik dalam cerita Belalang Sembah? Jawaban: ketika belalang sembah mengejek semut karena selalu bekerja keras dan tidak menikmati hidup, ia menolak nasihat semut.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Luar biasa. Baik, kalau gitu langsung ditutup saja. Demikian presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada selanjutnya apa? terutama dalam Kapan terjadi kalimat dalam cerita yang kalian analisis? Iya, kapan terjadi kalimat dalam cerita yang kalian analisis? Kapan? dalam cerita yang kita analisis adalah kesadaran dan pentingnya berbagi cerita Iya, tepuk tangan ya. Itu betul ya jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 3 ada? Oke, silakan. Apa tema cerita dalam fabel yang kalian analisis? Oke, tema cerita. ketika kelinci mulai di hutan makanan ini semakin tipis. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya. Presentasi yang cukup baik sekali dan Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waktu depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai konsultan atas nama apa tema yang terkandung dalam cerita fabel tersebut? Tema utama dari fabel ini adalah persaudaraan dan pentingnya berbagai cerita. Ini mengajarkan bahwa sesama saudara harus saling membantu dan berbagi dalam masa kehidupan. Siapakah tokoh dan bagaimana penokohan dalam cerita fabel tersebut? Pak Tua burung hantu. Pak Tua digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, tenang dan selalu berpikir jauh ke depan. Ia adalah sosok yang penuh perhatian tetapi juga tegas dalam memberikan nasihat. Meskipun saudaranya mengabaikan nasihatnya, Pak Tua tetap menunjukkan sikap pemurah dan sabar. Pertanyaan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1. Pertanyaannya, Mengapa fabel Pak Tua dan Tupai menggunakan sudut pandang orang ketiga dan depan lagu? iya. Karena di mana narator atau penulis mengetahui semua perasaan dan tindakan para tokoh termasuk keputusan yang mereka buat. Iya, pertanyaan selanjutnya. Mengapa
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Luar biasa ya presentasi kelompok 3 ini. Dan silakan langsung tutup kelompok 3 minta-minta. Tutup. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang sekali ya. Rasanya karena kira-kira apa yang membuat kalian senang hari ini? Ada yang tahu? Iya, luar biasa sekali Pak ya. Lakukan kesimpulan ya pembelajaran kita hari ini yaitu kelompok 1 tadi menganalisis unsur apa tadi? Kelompok 1 tadi apa judul ceritanya? Cerita Fabel belalang sembah ya, belalang sembah tadi. Itu kelompok ya, silakan. Kelompok 1 belalang sembah tadi yang dianalisis temanya apa tadi? Kesombongan dan pentingnya kerja keras. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Itu tema yang dianalisis pada kelompok 1 yaitu kesombongan dan pentingnya kerja keras. Cerita ini menggambarkan bagaimana kesombongan dapat membawa kerugian, sementara kerja keras akan membawa manfaat di masa depan. Kira-kira kelompok 2 tadi membahas apa? Kelompok 2 tadi apa tadi? Kelompok 2 temanya adalah tentang persaudaraan ya, pentingnya berbagi. Cerita ini mengajarkan bahwa sesama saudara harus saling membantu ya. Jadi sesama saudara kita itu dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata pun harus saling membantu ya, nggak boleh pelit maksudnya. Kelompok 3 tadi membahas apa tadi kelompok 3? Iya, kura-kura dan tupai. Temanya apa tadi yang dibahas? Kura-kura dan tupai. Tema utama dari fabelnya apa? Persaudaraan ya. Oke, sama, hampir sama dengan kelompok 2 ya. Temanya itu persaudaraan dan pentingnya berbagi bersama saudara, itu maksudnya. Jadi kita semua telah mempelajari unsur inti cerita fabel, yaitu banyak sekali pesan moral yang dapat kita petik, yaitu kita tidak boleh sombong, kita harus berbagi sesama saudara. Ini maksudnya ya, dalam kehidupan nyata pun kita harus seperti itu. Baik, mungkin sebelum Pak Guru tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, berarti sudah paham semua ya. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan menyajikan gagasan kreatif ya, yaitu menulis dalam bentuk cerita fabel secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur intrinsipnya. Jadi besok kalian adalah carikan di internet atau di Google yaitu contoh teks fabel. Nanti kalian menjadikan acuan ya untuk diubah ke dalam dialog. Baik, selanjutnya sekali lagi mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhir pembelajaran? Nggak ada ya. Baik, kalau begitu Pak Guru tutup atau kita sama-sama tutup pelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semua tentunya. Dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pak Guru, apabila ada Pak Guru yang salah selama proses pembelajaran mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.